Pilihannya cuma dua sih, kesedihannya benar-benar sangat real gitu ya, atau mereka sangat jago dalam acting gitu. Dan saya nggak yakin mereka sangat jago dalam acting, karena mereka penyanyi gitu loh, yang lebih cenderung yang pertama. Kita tahu bahwa mereka adalah grup musik, dan kita bicara grup musik, para penyanyi ini adalah seniman. Dan di mana karya seni seorang seniman itu bisa ditorehkan dalam bentuk misalnya kanvas, lukisan dari atas kanvas, patung dari tanah liat, tembaga dan lain sebagainya. Dan kalau kita bicara Sabian, kita bicara tentang musik. Dan inilah cara mereka sebagai seorang seniman untuk mengekspresikan apa yang dia rasain. Dan berarti kan seperti apa yang dia rasain dari kata-kata di lagunya, dari ekspresinya, dari yang ditampilkan di sepanjang lagu itu, nadanya segala macam itu adalah sedih. Bisa jadi ini adalah salah satu memang ekspresi atau cara mereka untuk menyatakan apakah itu berupa kesedihan, penyesalan, rasa sakit dan lain sebagainya. Jadi kalau memang dia diharapkan untuk sedih, ini benar-benar ini nggak perlu bersusah payah Nisa untuk ngelepas kesedihannya. Termasuk juga Ayus dalam beberapa adegan kelihatan bahwa dia emang garis wajahnya itu ke arah bawah itu sedih, tapi dia berusaha menghindar lah dengan nunduk, dengan melihat ke arah atas segala macam. Kalian lihat di sini ada kartu The Hangman ya. The Hangman ini artinya ada orang yang kepalanya di bawah dan kakinya di atas. Ini simbolnya seperti ini. Dan kalau saya lihat di kartu yang pertama ini adalah simbol suatu kebimbangan teman-teman ya. Ada perasaan bimbang gitu teman-teman ya. Perasaan yang bingung mengambil suatu arah atau mengambil suatu jalan. Mau kemana? Mau ke kanan salah, mau ke kiri kok kayaknya seperti itu. Nah seperti itu yang dirasakan oleh mereka berdua untuk saat ini. Nah dan kalau memang Nisa, untuk Nisa ini di sini memang dia nggak merasa bersalah. Kenapa dia harus benar-benar bungkam dan sembunyi? Ini yang dipertanyakan. Seharusnya kalau dia nggak merasa salah, dia angkat bicara. Dia harus klarifikasi. Dia harus sampaikan apa yang sebenarnya terjadi. Mungkin ada pemikiran kalau gimana caranya kan netizen udah enggak. Netizen juga nggak bego. Jadi seharusnya ini akan jadi satu pembuka menuju ke sesuatu yang lebih terang. Harusnya ada klarifikasi di sana. Apa yang akan disampaikan dan sampaikan hal tersebut daripada bergulir terus. Two of Pentacles. Di sini saya melihat sosok Ayus, ya, sosok laki-laki. Yang di sini saya melihat ada seperti yang kita ketahui hubungan skandal bersama Nisa Sabian, ya. Yang saya lihat nantinya ini tidak akan berlangsung lama, ya, akan selesai. Ya. Semuanya akan selesai. Mereka berdua akan berpisah, ya. Dan ini juga akan sehubungan dengan grup bandnya juga akan nantinya juga akan bubar. Buat Nisa, saya tidak kenal secara personal, tapi saya yakin dia anak yang baik. Apapun di atas semua kesalahannya dia, tiap manusia punya sisi buruk dan sisi baiknya. Tetap banyak doa, minta maaf dalam keadaan itu dengan yang kuasa, dan tidak ada salahnya satu sama lain saling memaafkan. Tidak ada salahnya untuk menciptakan apa adanya, karena kesempatan untuk baik itu tidak akan ada batasnya. Semoga dengan permasalahan ini bisa mendapatkan pasangan yang baik, yang bisa membimbing, yang bisa merangkul dan membuat Nisa jadi percaya diri lagi. Karirnya dia masih ada, cuman agak melempem banget, agak jauh banget, dan dia jadi tidak pede. Tapi buktinya dengan cuma tidak hanya dengan kasusnya dia kan, tapi dengan bahasanya dia sekarang yang lagi gila itu jadi in juga kan gitu loh. Jadi trending juga kan bahasa, jadi yang wah anak muda pakai bahasa seperti itu. Jadi kita kadang harus mengambil sikap atau mengambil positif di mana orang tidak suka, tapi saya yakin ada suatu permasalahan Tuhan pasti memberi satu teguran dengan cara yang indah. Bagaimana kita bersikap, mensyukuri, dan kita juga memilah suatu hal yang tidak baik buat kedepannya tidak terulang lagi. Kalau kau rebut laki orang, tinggal bininya, tinggal anaknya, hancur rumah tangganya, bagaimana kalau kau yang mengalami? Apa hukuman bagi pelakor? Ini pasti yang buat pertanyaan perempuan yang suaminya sudah tidak pulang-pulang, namanya Bang Boy. Az-zaniyatu waz-zani, perempuan yang mengganggu laki-laki, fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah, cambuklah mereka 100 kali cambuk kalau masih gadis. Kalau sudah menikah dilempar batu sampai mampus. Itu perempuan. Tapi ini pertanyaannya nggak adil. Maka kalau ada kasus selingkuh yang jahat perempuan, pelakor, laki-laki juga nakal. Pelakor ada karena ada senior. Siapa itu senior? Senang istri orang.
Mudah-mudahan kampung kita dijauhkan dari pelakor dan senior. Bicara gregetnya gregetan gitu. Kalau memang tidak salah ya udah muncul, sampaikan yang benar ke masyarakat biar selesai gitu. Jika memang ya bukan harapan sih. Jika ternyata memang iya gitu, jika ternyata iya, ya selesaikan dengan tanggung jawab moralnya sebagai pihak yang bersangkutan. Laksanakanlah dengan internal kekeluargaan kalian. Dan selanjutnya untuk masyarakat tinggal bagaimana kalian meminta maaf supaya publik ini bisa mengerti bahwa ya sudah, nasi sudah jadi bubur gitu maksudnya Kak. Pengennya sih Riri nggak pisah sama itu. Keinginannya perbaiki aja gitu. Ya kalau ada hal yang membenarkan tentang hubungan Riri sama Nisa gitu, tinggal bagaimana langkah baiknya, misal secara syariat kayak gitu. Atau kalau Riri masih memaafkan, ya sudahi, tidak dilanjut gitu, meskipun berbekas gitu kan. Yang pasti, jangan sampai gara-gara hal ini Riri pasrah gitu aja. Ini penguat dari saya buat sahabat. Riri. Bismillahirrahmanirrahim. Saya sebagai sahabat lah ya, temen. Karena saya sama Sabian tuh sering bareng di salah satu TV swasta setiap bulan Ramadan, bahkan 2 tahun berturut-turut. Sering ngobrol, sering kongko, terus kita pernah buka puasa bersama, pernah kita silaturahim bareng ke rumah Teh Dahlia. Artinya memang ya gimana pun beliau-beliau adalah saudara kita juga. Cukup kaget mendapatkan informasi itu, tapi nggak langsung yang saya berpikir terlalu jauh ya, karena bagaimanapun kewajiban kita nih sebagai sesama muslim menunggu tabayun, klarifikasi dari pihak yang bersangkutan. Kita tunggu penjelasan yang sejelas-jelasnya seperti apa, dan apapun nanti kenyataannya, saya yakin itu sebuah hal yang harus kita terima secara legowo dan lapang dada, karena bagaimanapun Sabian ini kan satu parameter gerakan sholawat ya di Indonesia. Teman-teman milenial, kids zaman now, mereka semua menggandrungi sholawat-sholawat, lagu-lagu dari Sabian. Nah jadi ya yang terbaik kita tunggu tabayun, klarifikasi dari Sabian and Management. Yang kedua nih sebelum training ini Ustadz pernah nggak melihat gelagat kedekatan antara Nisa sama Bang Ayus nih, atau emang Ustadz udah curiga dari sebelum adanya training ini? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Ya saya nggak ada prasangka yang gimana-gimana ya, karena udah kayak saudara, udah kayak sahabat, udah kayak keluarga. Bahkan ya 2 tahun berturut-turut kita bareng, tiap hari ketemu live, terus bahkan beberapa kali juga buka bersama. Terus bahkan kita pernah silaturahim lama di rumah Teh Isda dari sore sampai selesai taraweh. Ya artinya memang udah akrab lah ya.